Desa Sabaran, Kecamatan Jawa Selatan, Kabupaten Sambas. Dulu desa ini punya cerita yang mirip dengan banyak daerah pertanian lainnya. Pola panennya belum stabil. Biasanya hanya bisa dilakukan 2 kali dalam setahun. Bahkan, kalau cuaca sedang kurang bersahabat dan kendala teknis melanda, panen cuma bisa 1 kali saja. Bertani rasanya seperti main tebak-tebakan dengan alam. Tapi itu cerita lama. Kini situasinya sudah berubah drastis. Berkat dorongan penyuluhan dari Dinas Pertanian dan semangat warga yang luar biasa antusias untuk belajar, Desa Sabaran sukses menyandang status keren, penghasil padi terbanyak se-Kabupaten Sambas. Pencapaiannya tidak main-main, yaitu IP 300 alias menanam dan memanen padi secara konsisten hingga 3 kali dalam setahun. Tunggu dulu, bagaimana ceritanya? Sebidang lahan sawah yang sama dengan tantangan alam yang sama tiba-tiba bisa menghasilkan panen yang jauh lebih berlimpah dan lebih cepat. Semua rahasianya akan terungkap di film animasi 3 dimensi Teknik Budidaya Tanam Padi Jajar Legowo 2:1 di Desa Sabaran. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam. Pak Jaya, silakan Pak, masuk. Wah, luar biasa Pak Pendi. Saya tadi lihat hamparan padi kelompok tani serumpun, makin bagus ya tumbuhnya. Iya Pak Jaya, ini sejak kita terapkan teknik Jajar Legowo 21 dan bantuan dari pihak penyuluhan seperti Bapak. Ah, Pak Pendi bisa aja memujinya berlebihan. Betul Pak, berkat Pak Jaya dan Dinas Pertanian, penerapan Jajar Legowo di desa ini meningkat drastis Pak. Haha, terima kasih Pak. Kalau begitu, apakah saya boleh lihat penerapan Jajar Legowo di desa ini secara detailnya Pak? Boleh Pak, mari kita lihat penerapan Jajar Legowo di desa ini. Kita sudah sampai ke lahan ini Pak, ukurannya 1 hektar. Kondisi lahan ini setelah panen padi. Tanah digemburkan dengan traktor hingga menjadi lumpur dan direndam air dengan tinggi 3 cm. Sisa batang padi dibiarkan terendam dan setelah seminggu sebelum tanam, lakukan perataan lahan dengan traktor kembali dan masukkan pupuk dasar. Oke Pak, lanjut. Setelah lahannya siap, kita siapkan jenis bibit padi Impara 32 sebanyak 6 kg, lalu tanam padi pada media tanah yang sehat dan semprot bibit menggunakan pupuk insek dan fungi. Pengukuran jaraknya akan menggunakan tali Pak. Jarak antar barisan adalah 25 cm. Jarak dalam barisan kita rapatkan menjadi 15 cm. Dan jarak jalur legowo adalah 50 cm. Lalu Pak Jaya, penanaman ini akan dilakukan oleh 2 orang dengan alur yang dibuat dan sudah ditentukan oleh orangnya. Lalu, jarak tanam padi serta jalur legowo diukur presisi menggunakan meteran, tali nilon, dan kayu kecil. 20 hari sebelum tanam, berikan kapur 50 kg dan seminggu sebelum tanam berikan SP36 Pak agar tumbuhnya optimal. Betul sekali Pak Pendi, jarak ini memang menjadi ciri utama sistem Jajar Legowo 2:1. Kalau ukurannya tepat, cahaya matahari dan sirkulasi udara akan lebih merata. Iya dong Pak. Ayo kita lanjut ke proses lanjutannya. Selanjutnya Pak, akan dilakukan siklus pemupukan seperti berikut. Pada 7-10 hari setelah tanam, pupuk dengan jenis urea dan NPK akan diberikan sebanyak 15 kg untuk 1 hektar. Setelah itu, 13-25 hari akan dilakukan pembersihan lahan tanaman dan pupuk fungi serta insektisida. Untuk insektisida dan fungi, dilakukan pemupukan secara berkala hingga umur padi 85 hari. Seterusnya, pada 22-25 hari, masing-masing 10 kg pupuk urea dan 15 kg pupuk NPK untuk menunjang pertumbuhan. Lalu, pada 37-40 hari,
Dilakukan kembali pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 30 kg dan KCl 10 kg agar pada siklus ini batang dan buah padi menjadi lebih bagus. Selain itu, ada juga siklus penyemprotannya Pak, seperti berikut ini. Pada 10-15 hari setelah tanam, padi akan diberikan racun insek, fungi, ultradaf, dan pupuk cair untuk menjaga tanaman padi dari hama. Pupuk yang sama juga digunakan untuk padi umur 25-30 hari. Setelah 40-75 hari umur padi, padi akan diberi racun sistemik yaitu pupuk insek, fungi, MKP, dan pupuk cair dengan cara disemprot sesuai takaran yang ada di kemasan. Pupuk yang sama juga digunakan untuk padi umur 55-60 hari. Lalu, pada 75-90 hari umur padi, akan diberikan racun kontak insek, fungi, dan MKP untuk menjaga buah yang hampir masak dari serangan hama. Lalu, 100-110 hari umur padi tersebut siap dipanen dengan hasil yang sempurna. Luar biasa ya Pak, hasil padinya besar dan berisi. Saya lihat juga ternyata sinar mataharinya masuk maksimal dan efek tanaman pinggir pun bekerja sempurna sehingga fotosintesisnya maksimal. Efek tanaman pinggir pada jajar legowo ini memang unggul dan efektif ya Pak. Benar sekali, saya bangga sekali melihat ini. Nah, ini yang sering saya sampaikan saat penyuluhan. Jadwal pemupukan harus disiplin. Kalau terlambat atau dosisnya tidak sesuai, hasilnya juga akan berbeda. Betul sekali Pak, kami di Poktan Serumpun berusaha mengikuti jadwal itu supaya hasilnya tetap maksimal. Begitulah prosesnya Pak Jaya, dari olah tanah sampai panen, semuanya terukur. Berkat itu, hasil panen kami naik dari 3 ton menjadi 8 ton per hektar sehingga menyandang desa dengan hasil panen padi terbanyak dan IP 300 dengan panen siklus 3 bulan sekali dalam setahun. Sangat fantastis Pak. Peningkatan ini berkat kedisiplinan Pak Pendi dan para petani serta kerja kerasnya dalam menerapkan teknik jajar legowo ini. Semoga kedepannya makin banyak yang menggunakan teknik ini ya Pak. Pasti Pak, metode desa sabaran ini akan saya jadikan materi penyuluhan ke desa-desa lainnya. Wah, tak terasa sudah sore ya. Mari kita pulang Pak. Ya sudah Pak, mari kita pulang. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Terima kasih untuk Pak Pendi selaku Ketua Kelompok Tani Serumpun dan Pak Jaya Harto selaku penyuluh. Saya di sini sebagai petani setelah menerapkan jajar legowo mendapatkan hasil panen yang sangat memuaskan. Awalnya padi saya hasilnya tidak merata dan sedikit hasil panennya. Namun setelah menggunakan teknik tersebut, panen saya meningkat dan melimpah. Terima kasih ya Pak. Dari Sabaran kita berkarya, film animasi penuh cerita. Ada sawah hijau terbentuk